Halo semua, kembali lagi bersama saya Angga, tutor ekonomi di Ayo Belajar. Nah, sobat-sobat belajar yang sekarang sudah ada di kelas 12 pasti saat ini sedang mempersiapkan belajar UTBK. Gak usah khawatir nih, di live classes kali ini kita akan membahas salah satu dari materi populer di UTBK. Jadi sobat belajar kelas yang sekarang kelas 12 gak perlu takut, gak perlu khawatir karena kita akan mempelajari mengenai permintaan dan penawaran. Ini tuh salah satu soal yang paling sering muncul di UTBK. Nah, karena itu nggak sabar kan sobat belajar? Mari kita mulai. Nah, sebelumnya sobat belajar pernah berpikir nggak sih, kok banyak barang ya? Banyak banget ya barang-barang yang ada di pasar tuh. Misalkan di toko ini misalkan pulpen nih. Di toko ini jual pulpen. Tapi di toko ini jual pulpen lagi. Di sini di toko B jual pulpen lagi. Di supermarket jual pulpen lagi. Di warung jual pulpen lagi. Di minimarket jual banyak pada jual pulpen. Emang ada yang beli gitu? Apakah emang semua orang butuh pulpen gitu? Mekanismenya gimana sih sampai kok bisa nih pulpen banyak banget yang jual? Apakah emang banyak yang belinya? Mekanisme pasarnya gimana sih? Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme permintaan dan penawaran di pasar yang menjadi salah satu materi paling sering pada UTBK. Nah, karena belajar itu sekarang sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, sebelum kita masuk atau membahas soal-soal di materi UTBK kali ini, kita akan membahas dulu sedikit materinya. Kita flashback dulu ke materinya. Sebenarnya materi permintaan penawaran ini ada di kelas 10, tapi sobat belajar juga harus sedikit buka-buka buku lagi. Tapi nggak usah khawatir, kita di sini akan bahas satu persatu soalnya. Nah, materi pertama itu tentang karena namanya permintaan dan penawaran ya, pasti ada namanya berhubungan dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kita akan bahas dulu deh kurva permintaan. Kurva permintaan itu menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Maksudnya apa? Misalkan ini pulpen nih. Pulpen ini harganya 1.000. Nah, banyak orang sih yang mau beli pulpen ketika harganya 1.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dari sisi konsumen, karena konsumen yang meminta barangnya kan, yang beli barangnya. Nah, kedua hubungan ini memiliki hubungan negatif. Maksudnya apa? Ketika harga naik, kuantitas yang diminta turun. Tentu saja. Kalau pulpennya harga 100.000, yang beli banyak atau dikit? Makin dikit kan. Kalau harganya cuma 500 perak dan tadinya 1.000, makin banyak yang beli, makin banyak kan. Nah, karena itu ini hubungannya negatif. Nah, pasti kurva, sobat belajar pasti pada masih ingat gak bentuk kurvanya kayak gimana? Nah, bentuk kurva itu seperti perosotan. Jadi dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Dan inilah gambarnya. Jadi kalau misalkan di pepet di file ini atau di gambar ini harga dari es krim dan kuantitas yang diminta dari es krim. Ketika harganya $2, maka jumlah yang diminta itu 7 pieces. Jadi ada 7 orang yang mau beli atau 7 kuantitas itu akan laku ketika jualnya $2. Nah, kalau harga makin turun, harga turun jadi 1,5. Bapak yang banyak nih. Nah, yang beli akan 11 orang. Itu kalau turun. Kalau naik harganya jadi 2,5. Yang beli akan hanya 4 orang. Jadi mirip ya dengan rulesnya yang tadi, ketika harganya naik maka kuantitasnya turun. Naik nih jadi 2,5, kuantitas yang terjualnya turun. Kalau kalau harganya turun maka kuantitas yang terjualnya naik menjadi 11. Itu mengenai kurva permintaan. Nah, sekarang kita lanjut ke lawannya permintaan, yaitu adalah penawaran. Nah, kalau di kurva penawaran sedikit di twist aja. Jadi kalau kurva permintaan tadi antara harga dan kuantitas yang diminta, kalau kurva penawaran mengenai harga dan kuantitas yang dijual, akan dijual. Nah, jadi kenapa yang dijual? Misalkan karena kan yang jual itu kan kita kan berbicara sebenarnya sisi produsen ya. Makanya tergantung harganya nih. Kalau harganya bagus, produsen akan jual banyak. Tapi kalau harganya jelek, produsen pasti nggak mau jual. Nah, makanya hubungan antara ini kurva penawaran menggambarkan harga dan kuantitas yang dijual atau disuplai.
Nah, gimana hubungannya? Hubungannya itu positif. Maksudnya apa? Ketika harganya naik, kuantitas yang dijual oleh sedikit, ada revisi dikit. Yang dijual oleh produsen itu akan naik. Contohnya, misalkan ketika ini pulpen harga lagi laris manis, harganya naik dari 1.000 jadi 5.000. Otomatis produsen berpikir, wah harganya lagi naik nih, ya kita jual. Mumpung harga lagi naik, kita bisa dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Produsen pasti berpikir seperti itu. Makanya ketika harganya naik, maka kuantitas yang dijual juga akan naik. Nah, sebaliknya, ketika harga turun, wah dari 1.000 harga turun jadi 500. Kira-kira bakal banyak yang mau jual nggak? Enggak, karena harga terlalu rendah, terlalu dikit. Nah, oleh karena itu, ketika harga turun, maka barang yang dijual juga turun. Nah, kurvanya seperti apa? Kurvanya itu berkebalikan daripada kurva permintaan. Kalau kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini, kalau kurva penawaran sebaliknya dari kiri bawah ke kanan atas. Gambarnya seperti apa? Sobat belajar masih ingat gak? Nah, tenang aja, ada di belakang saya ini. Bentuknya seperti ini. Nah, dari kiri bawah ke kanan atas. Contoh, misalkan ketika harganya $2, maka yang jual ada 7 es krim yang dijual. Tapi ketika harganya naik jadi 3, berapa banyak yang akan dijual? Kita tarik. Nah, ada 12 es krim yang akan dijual. Karena harganya bagus, wah harga $3 nih, kita bakal dapat untung banyak. Makanya harganya tinggi. Sebaliknya, kalau misalkan turun jadi 1,5, apa yang terjadi? Wah, yang mau jual cuma 4. Nah, oleh karena itu, ketika harga turun, maka nilainya barang yang dijual itu akan turun. Next, kalau kurva permintaan dan penawaran bertemu, apa yang terjadi? Muncullah namanya kondisi keseimbangan. Dari sini dulu, kondisi keseimbangan. Ketika kurva permintaan dan penawaran bertemu, yang terjadi adalah kondisi keseimbangan. Maksudnya kondisi keseimbangan adalah kondisinya memiliki Mas. Nah, jadi kalau misalkan kurva permintaan penawaran bentuknya kan kayak gini nih. Ya, kita buka dulu sedikit. Lihat ada sedikit kesalahan teknis. Nah, kita balik lagi. Nah, ketika kurva permintaan dan penawaran bertemu, yang terjadi adalah kondisi keseimbangan. Maksudnya kondisi keseimbangan itu apa? Jadi harga yang diinginkan oleh pembeli dan harga jualnya itu sesuai. Jadi misalkan sobat belajar itu adalah yang beli barang, beli pulpen nih, saya yang jualnya. Saya jual oke lah harganya 1.000 aja per buah itu. Nah, si pembeli juga sobat belajar berpikir, wah harga 1.000 nih, oke lah harganya oke. Sobat belajar beli. Nah, itu adalah kondisi keseimbangan. Jadi ketika permintaan dan penawaran itu bertemu gitu loh. Nah, harga dan kuantitas yang terjadi di kondisi keseimbangan itu disebut sebagai harga keseimbangan, kuantitas keseimbangan. Nah, kita lihat kurvanya. Ini kan permintaan, bawah nih penawaran, titik bertemunya kurva permintaan penawaran itu disebut sebagai titik keseimbangan. Ya. Equilibrium itu bahasa fancy-nya, bahasa kerennya itu equilibrium, itu bahasa Inggrisnya. Nah, harga $2 ini itu menjadi harga keseimbangan. Sedangkan kuantitas 7 ini itu menjadi kuantitas keseimbangan. Nah, pertanyaannya, Kak, kalau misalkan ada perubahan pergeseran harga itu apa yang akan terjadi? Misalkan harganya geser. Terjadi
penawaran, misalnya terjadi peningkatan harga, peningkatan permintaan, maka demand-nya geser. Nah, ini jadi demand 1. Nah, titik ini, nah, maka keseimbangannya bergeser jadi ke sini karena ini udah nggak berlaku, geser. Makanya ketika harganya makin tinggi di 3 misalkan, maka yang beli jadi kalau terjadi pergeseran ya, pergeseran itu dikarenakan orang yang mau beli makin banyak. Seperti itu. Nah, kita udah nih bahas materinya. Sekarang kita akan coba bahas soalnya. Pasti sobat belajar pengen nggak sih tahu bagaimana sih soal-soal UTBK mengenai permintaan dan penawaran? Nah, nanti ada beberapa pertanyaan nih, dan nanti juga saya akan tambahkan sedikit demi sedikit materinya. Nah, pertanyaan pertama di soal UTBK saya ambil dari SBMPTN tahun 2016, kodenya 49. Nah, pertanyaannya adalah pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh kurva permintaan. Kita bergeser ke kiri. Kita coba gambarkan ya. Ini kan harga, price, kuantitas. Permintaan begini ya. Nah, dia bergeser ke kanan. Ini di permintaan 1, permintaan 2. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat, misalkan ini kan titik awalnya di sini nih. Misalkan harganya 3, ininya 7. Nah, ketika terjadi pergeseran, maka dengan harga 3 konstan, maka yang beli makin banyak. Jadi harganya konstan padahal 3, nggak berubah harganya. Tapi yang beli naik dari 7 jadi 10. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi? Kenapa ini bisa seperti ini? Kita lihat dulu opsinya. Harga barang itu sendiri turun. Hah? Harga barang itu sendiri turun? Maksudnya gimana? Kok harga barang itu sendiri turun? Padahal jelas-jelas di sini harganya tidak berubah. Oke, berarti opsi pertama salah ya, karena kondisi ini tidak memenuhi pergerakan ini. Ingat, ketika terjadi pergeseran ke kanan, maka harga itu konstan, tetap dia harga tidak berubah, hanya kuantitasnya yang berubah. Berarti pertanyaan yang tadi, pernyataan A itu salah ya. Pertanyaan A itu salah. Nah, pernyataan kedua, harga barang itu sendiri naik. Padahal kan tadi harganya tetap, ya kan? Oke, berarti A dan B salah. Nah, harga barang substitusi turun. Di sini juga ada harga barang komplementer turun. Nah, kedua hal ini kita akan jelaskan satu-satu. Apa sih barang substitusi? Apa sih barang komplementer? Barang substitusi itu sifatnya menggantikan. Maksudnya menggantikan adalah, jadi kegunaan barang A itu bisa digantikan dengan barang B. Contohnya adalah misalkan nih, ada pulpen, ini pensil misalkan. Nah, pulpen ini kan kegunaannya mirip dengan pensil kan. Nah, karena kegunaannya sama, maka pensil dan pulpen itu adalah barang substitusi karena dia bisa menggantikan. Contohnya lagi sendal sama sepatu. Sendal sama sepatu kan sama-sama kegunaannya sebagai alas kaki. Nah, oleh karena itu kedua-duanya itu adalah barang substitusi karena sendal bisa diganti dengan sepatu. Nah, kebalikannya ada namanya barang komplementer. Kalau barang komplementer itu sifatnya melengkapi. Contohnya apa? Misalkan pulpen, barang komplementer itu adalah tip X. Tip X ini dia melengkapi, kenapa? Karena kegunaannya tuh berbeda, tapi saling berkaitan. Ya kan, untuk menghapus pulpen ya menggunakan tip X kan.
itu melengkapi. Contoh lainnya adalah sepatu dengan kaos kaki. Sepatu, kalau kita pakai sepatu nggak pakai kaos kaki itu akan jadi lecet ya. Nah, kaos kaki itu sifatnya melengkapi si sepatu. Nah, oleh karena itu komplementer. Nah, bagaimana hubungannya dengan harga? Nah, substitusi kan sifatnya menggantikan ya. Jadi kalau misalkan harga pulpen naik, harga pensil tetap, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya pakai pulpen, dia akan pindah ke pensil. Karena, wah ngapain sih beli pulpen? Pulpen harganya, awalnya misalnya pulpen sama pensil harganya sama-sama 1.000. Sekarang pulpen naik jadi 5.000, pensil tetap 1.000. Orang-orang yang tadinya beli pulpen, ngapain sih beli pulpen? 5.000 harganya mahal banget. Dengan saya beli pensil aja. Nah, makanya berarti mereka hubungannya negatif. Atau ketika price misalnya barang X naik, maka kuantitas barang Y itu turun. Kuantitas barang Y naik. Jadi X dan Y itu substitusi. Ketika harga barang X naik, orang-orang pada lari dong beli barang Y. Makanya kuantitas barang Y naik. Makanya dia hubungannya positif. Nah, gimana dengan komplementer? Komplementer karena dia sifatnya saling melengkapi, otomatis mereka tidak bisa terpisahkan. Jadi jadi mereka hubungannya saling berkaitan. Contohnya misalkan yang lebih sangat berkaitan adalah misalkan handphone dengan internet. Ketika harga kuota internet makin mahal, orang-orang merasa, harga kuota internet mahal nih, nggak ada gunanya saya punya HP, saya nggak bisa pakai. Ya udahlah, jual aja, kita nggak usah beli HP. Atau misalnya terbalik, misalkan HP dan internet kan melengkapi ya. Misalkan harga HP naik, orang-orang jadi pada nggak beli HP dong. Apa yang terjadi dengan harga kuota internet? Makin sedikit orang yang beli kuota internet juga makin nggak ada dong. Karena mereka berdua berkaitan. Internet nggak bisa dipakai kalau nggak ada HP. Nah, makanya ketika harga barang X naik, maka kuantitas barang Y turun. Makanya dia hubungannya negatif. Begitu. Jelas ya? Nah, berarti ketika kondisi ini terjadi, harga barang misalkan barangnya tetap, tapi kuantitasnya naik jadi 7/10. Jadi apa yang terjadi? Bisa jadi karena harga barang komplementernya turun. Kenapa? Karena ketika misalkan nih harga HP turun nih, orang jadi banyak yang beli HP dong. Nah, meskipun harga internetnya tetap, tapi orang pada beli tuh internet karena kan dia pakai HP perlu internet. Tuh loh. Jadi mau nggak mau dia, harga HP turun nih. Yaudah ya beli HP. HP kan perlu internet. Yaudah tetap beli internet gitu. Meskipun harga internet gak berubah, kuantitas internet akan semakin diminati karena pengguna HP makin banyak. Jadi di sini berarti jawabannya adalah komplementer turun. Jelas ya, sobat belajar semua? Kalau gitu jawabannya itu adalah D. Harga barang komplementer turun. Nah, bagaimana kalau Kak yang E? Yang E pasti salah, tapi kan saya jelaskan. Ketika biaya produksi naik, harga itu pasti berubah. Kenapa? Karena harganya pasti akan mahal. Kalau nggak, perusahaan nggak bakal untung. Misalkan biaya produksinya 500, dijual 1.000 nih pulpen. Ketika biaya produksinya naik jadi 700, otomatis masa produsen bakal tetap harga 1.000? Enggak dong, karena kan dia akan kehilangan keuntungan. Makanya ketika barang biaya produksi naik, maka harga kemungkinan naik. Nah, ketika harga naik itu tidak memenuhi kondisi yang tadi saya jelaskan dari kurvanya. Kurvanya kan tadi posisinya harganya tetap. Oke, ini soal pertama. Soal kedua. Ketika penurunan harga barang 20% mengakibatkan kenaikan permintaannya 30%, maka permintaan barang tersebut bersifat, ini pertanyaannya soal elastisitas.
Tadi kita belum bahas soal elastisitas ya. Nah, kalau gitu saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai elastisitas. Kita hapus. Elastisitas. Jelek tulisan. Tuh, ketika harga berubah, P berubah, Q-nya bagaimana? Apa yang terjadi dengan Q-nya? Nah, makanya apa yang terjadi? Nah, perubahan kuantitasnya itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu ada namanya elastis. Itu adalah kondisi di mana delta itu perubahan ya. Sobat belajar harus ingat nih, kalau ada lambang segitiga itu berarti perubahan harganya lebih kecil daripada perubahan kuantitasnya. Maksudnya apa? Misalkan harga berubah 10%, tapi yang beli berubahnya 20%. Misalkan gini, misalkan harga barangnya naik nih 10%. Nah, orang-orang yang beli, wah harganya mahal banget nih, padahal naiknya cuma 10% gitu. Misalkan dari 1.000 jadi 1.100. 100 kan kerasa ya. Tapi orang-orang ngerasa, ih barangnya mahal ya. Padahal cuma begitu doang. Udah nggak mau beli. Nah, orang yang berpikir seperti itu tuh banyak. Harga naik dikit tapi yang beli, yang nggak beli jadi banyak. Harganya kuantitasnya turun banyak. Nah, itu ada elastis. Contoh barangnya apa? Biasanya tuh barang tersier atau barang yang sebenarnya nggak perlu banget. Contohnya apa? Misalkan earphone atau headset yang mahal yang harga sampai 1 jutaan. Itu kan ada tuh earphone, atau misalnya sobat belajar beli di e-commerce biasanya ada tuh earphone yang mahal-mahal tuh. Nah, earphone yang mahal itu biasanya harga 1 jutaan, 1 juta. Misalkan harga 1 juta, dari 1 juta tuh ada orang 30 yang beli. Naiknya cuma 10%. Jadi 1.100.000. Nah, ketika yang berubahnya itu lebih dari 10%, maka itu termasuk sebagai elastis. Gitu. Jadi harganya berubah dikit, tapi kuantitasnya berubah banyak. Karena orang-orang tuh nggak terlalu penting gitu barang-barang itu tuh. Itu elastis. Kedua itu inelastis. Nah, kalau inelastis kebalikannya. Perubahan P-nya lebih besar daripada perubahan Q. Jadi misalkan harga naik 10%, tapi yang berubah itu cuma 2%. Kenapa bisa terjadi sini? Karena biasanya barang-barang yang seperti ini tuh barang-barang esensial, barang-barang yang penting bagi kehidupan. Contohnya apa? Beras. Di Indonesia kan nggak mungkin nih orang nggak makan beras. Jadi meskipun harga berasnya naik banyak pun, orang-orang bakal tetap beli karena dia butuh tuh beras. Gak mungkin dong, harganya naik nih dari 10.000 jadi 15.000, saya nggak mau makan beras terus makan apa? Indonesia tuh sangat butuh beras itu karena dia makanan utama. Nah, karenanya dia perubahan harganya meskipun gede, tapi orang yang belinya tetap akan banyak, perubahan pembelinya nggak terlalu banyak. Makanya biasanya barang inelastis itu barang-barang yang lebih penting, sangat penting, barang-barang primer biasanya. Nah, lalu ketiga itu ada elastis uniter. Elastis uniter itu adalah perubahan harganya kan berarti perubahan kuantitasnya. Jadi misalkan dia berubah 15%, ya kuantitasnya juga berubah 15%. Barang-barang sebenarnya barang-barang yang sebenarnya penting tapi nggak penting juga. Misalkan apa? HP misalkan, kan harganya naik, tapi pembelinya nggak terlalu berubah banyak juga gitu, sama kurang lebih. Jadi kalau bisa dibilang ini tuh barang tersier, ini barang sekunder, barang primer,
ini bisa dibilang barang sekunder. Kalau memang harus digolongkan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada dua jenis lagi nih, elastisitasan. Yaitu ada namanya elastis sempurna. Elastis sempurna itu delta Q-nya itu tak terhingga. Maksudnya gimana? Ini price ya, ini kuantitas. Kurvanya begini. Price. Sekarang harganya 8. Orang tuh hanya mau nerima harganya 8. Ketika harga naik dikit aja jadi 8,01. Udah orang-orang pernah nggak mau beli lagi. Itu elastis sempurna. Ini hanya teori aja. Pada kenyataannya sangat hampir nggak ada barang namanya elastis sempurna. Kenapa? Karena ini hanya teori saja. Nah, terakhir ada 5 inelastis sempurna. Nah, kalau inelastis sempurna, kalau inelastis sempurna, dia itu kurvanya seperti ini. Tegak. Kuantitasnya tetap, misalkan 5 ya. Contohnya apa di sini tuh? Itu barang-barang langka. Maksudnya kuantitasnya terbatas. Misalkan lukisan. Lukisan siapa tuh yang sangat mahal tuh Mona Lisa ya. Misalkan Mona Lisa itu kan cuma ada satu ya. Nah, mau berapapun harganya, kuantitas yang terjual akan hanya satu. Barang doang. Gitu loh, makanya ini misalnya konstan, dia nggak akan berubah. Pak, tadi kan kakak jelasin kurvanya ya. Kalau kurva elastis gimana? Kurva elastis itu dia cukup landai begini. Kalau kurva inelastis dia curam gini. Kalau kurva uniter dia 45 derajat. Itu ya. Nah, back to the questions. Nah, pertanyaannya, ketika penurunan harga barang 20% mengakibatkan kenaikan permintaannya 30%. Berarti apa? Perubahan kuantitasnya lebih tinggi daripada perubahan harganya. Apa itu? Ya, jawabannya elastis. B. Ya, jelas ya sobat belajar. Kita masuk ke soal nomor 3. Wah, kita udah 2 soal nih sobat belajar. So, kalau nggak salah tuh di soal UTBK tuh soalnya 20 sampai 25 ya. Nah, dengan sobat belajar bisa menjawab 4 atau 5 soal berkaitan ini, insya Allah bisalah dibabat itu UTBK ya. Nah, contoh soal nih saya ambil di tahun 2017, kodenya 323. Jika peningkatan suatu barang lebih besar daripada peningkatan penawarannya, maka harga keseimbangannya akan... Wah, kita berbicara mengenai permintaan penawaran. Kurvanya, kurva keseimbangannya ya. Kita akan di sini aja, karena soalnya tidak rumit. Ini price, ini quantity. 0. Nah, terus ini kurva demand. Saya demand itu permintaan. Ini kita ganti warnanya biar ini kurva. Ini kok nggak mau ganti? Nah, udah. Ini lah, sekarang biru. Oke. Ini supply. Nah, pertanyaannya, peningkatan permintaan suatu barang lebih besar daripada peningkatan penawarannya. Berarti kedua-duanya naik nih, tapi demand-nya naik banget. Kita bisa gambar. Mau demand-nya naik segini.
Tapi suplainya juga naik, tapi dikit. Oh ya, kalau di kurva-kurva seperti ini, ketika namanya naik, berarti dia geser ke kanan. Kalau namanya turun, berarti dia geser ke kiri. Nah, ini supply kan ke kanan. Nah, dimana ke kanan? Ini kan kondisi awal ya, ini A ya. Supply-nya juga geser, naik, geser ke kanan. Maka dia, tapi nggak sebanyak ini. Dikit ya, kita tipis mainnya. Dia ke sini. Nah, apa yang terjadi? Naik gak? Naik ya. Dari titik A ke titik B itu dia naik ke kanan. Berarti harganya P1, P2 naik ya. Ini ya kuantitasnya Q1, Q2. Oke, harga dan kuantitas naik. Nah, jawabannya yang mana? Naik. Dan maka harga keseimbangan akan naik dan kuantitas keseimbangan juga naik. Jawabannya A. Tidak terlalu sulit ya. Ternyata oke, ini jawaban yang ke soal ketiga. Kita akan masuk ke soal yang keempat. Nah, soal keempat itu hitung-hitungan. Jadi sobat belajar, ekonomi itu juga ada hitung-hitungannya. Jadi sobat belajar juga harus diimbangi dengan matematika dasarnya. Bukan matematika dasar. Biar hitung-hitungan simpelnya lah, pembagian, perkalian, turunan, aljabar itu juga harus diimbangi ya. Makanya kalau sobat belajar juga jangan sampai skip live classes matematika ya. Nah, ada soalnya. Diketahui sebuah fungsi penawaran barang X ada 30 QSX. Nah, sobat belajar harus ingat. Kalau berbicara fungsi penawaran berarti kuantitasnya kuantitas S, kuantitas supply. Sama dengan 2PX minus 2. Di mana QSX adalah kuantitas penawaran barang, X kuantitas barang X, PX adalah harga barang. Jika QSX sama dengan 2, nilai elastisitas titik adalah, nah, pasti sobat belajar bingung, Kak, gimana ya cara jawabnya ya? Gimana ya cara jawab? Tenang, kita akan jawab dari sini. Kita hapus. Nah, pertama sobat belajar harus taruh dulu 3QSX sama dengan 2PX minus 2. Dimana QSX sama dengan 2. Oke? Benar nggak? Betul. QSX sama dengan 2. Nah, sobat belajar ingat nggak rumus dari elastisitas? Elastisitas adalah delta Q per delta P kali P per Q. Ini ada turunan. Turunan dari fungsi Q. Fungsi Q-nya yang mana? Yang ini. Berarti kita turunkan dulu. 3QX SX sama dengan 2PX minus 2. Nah, ini kita jangan ada tiganya di sini. Kita turunkan turunkan P dari, kita biar gampang. Nah, ini berarti adalah turunkan P dari fungsi Q. Fungsi Q itu yang mana? Yang ini. P-nya yang ini. Kita turunkan. Sobat belajar harus terbiasa turunan ya. Nah, ini ada berarti 3Q. Kita QX aja sama dengan 2PX minus 2. Nah, sobat belajar harus ingat, ini nggak boleh ada embel-embel 3-4 angka di depan. Harus QX-nya doang. Berarti kita pindah QX sama dengan, karena ini kita pindahkan ke ruas sini, berarti dia turun ke bawah. Berarti 2/3
PX minus 2 per 3. Jelas ya? Nah, kita turunkan. Cara turunkannya di mana? Kalau misalkan rumusnya simpelnya seperti ini, maka kita tinggal ambil angka di depan PX-nya aja. Berarti 2 per 3. Ya, itu adalah ambil, ini cara mudah ya, ini cara simpelnya kalau misalnya turunan. Berarti 2 per 3 PX. Karena di sini apa namanya, akarnya nggak ada, pangkatnya nggak ada. Jikalau pangkatnya itu 2, misalkan 2 per 3 PX kuadrat, misalkan kuadrat, maka diturunkannya itu adalah 2 kali 2 per 3 PX. Berarti berapa? 4 per 3 ya. Jikalau ini ada pangkatnya. Tapi kalau nggak ada pangkatnya, ya kita ambil depannya aja, 2 per 3-nya. Oke? Oke. Kalau saya ulang lagi, kalau misalkan nggak ada pangkatnya, cuma PX doang, berarti kan ini pangkat 1 ya. Pangkat 1 turunin jadi 1 kali 2 per 3. Pokoknya ambil aja paling depannya, 2 per 3 ya udah. Kalau angkanya 10 ya ambil aja 10-nya. Gitu. Nggak usah ada yang lain. Ambil 2 per 3. Tapi jikalau dia ada pangkatnya, mau pangkat 2, 3, 4, 5, harus diubah dulu. Berarti ini cara 2 ini pindah ke depan, ke sini, jadi hilang. Jadi tinggal 1 kan. 2 kali 2 per 3 PX. Jadi sama dengan ini jawabannya 4 per 3 PX. Kalau dia pangkatnya 2 ya. Kalau dia pangkatnya 3 berarti 3 kali 2 per 3. Ininya 2 kurang 2 kurang 1. Oke. Nah udah, itu sedikit intermezzo aja. Kita langsung masuk ya. Pokoknya kita tahu nih jawabannya adalah 2 per 3. Kita masukin sini. Udah tahu berarti E sama dengan 2 per 3 kali P per. Nah kita tahu Q-nya. Q-nya berapa? 2. Q. PR selanjutnya adalah kita masukin. Kita cari Q-nya dulu nih. Kita cari P-nya dulu nih. P-nya berapa ya? P-nya berapa ya? Kita nggak tahu P-nya berapa. P-nya ini 2. P-nya berapa ya? Kita hitung P-nya. Ambil dari sini. Ini kan kita tahu Q-nya 2. Q-nya 2. Sama dengan 2 per 3 PX minus 2. Kita pindah aja nih 2. Jadi 4 sama dengan 2 per 3 PX. Oke, ini 4 ya. Nah, berapa lagi? Berarti kan PX sama dengan 3 kali 4 per 2. Ya kan? Karena ubah kan? 3 kali 4, 12, 12 bagi 2, 6. Berarti P-nya itu 6. Iya, betul. P-nya itu 6. Berarti tinggal berapa? 2 kali 6 per 2 per 3 kali 6 per 2. 2 bagi 3? 2 kali 6, 12 per 3 kali 2, 6. Berarti jawabannya bentar, kok kayak salah. Oke, bentar, jangan dari sini. Coba. Kita kan udah tahu nih P-nya, Q-nya berapa. Berarti kita masuknya berarti 3Q. Sama dengan 2PX minus 2. Ya kan? Kita tahu nih Q-nya berapa? Q-nya 2. Berarti 3 kali 2 berapa? Sama 2PX minus 2. 3 kali 2, 6. Dengan 2x minus 2. Kita pindahin. 6 plus 2. Dengan 2px. 6 tambah 2, 8. Dengan 2px. Px sama dengan 8 bagi 2. Sama dengan 4. Px-nya 4 ya. Berarti
Ini sama dengan 4. Nah, tinggal 2 kali 4, 8. 8 per 6. Berarti 4 per 3. Ada nggak ya jawabannya 4 per 3? Ada di E. Berarti jawaban soal ini adalah E ya, sobat belajar semua. Nah, udah beres nih soalnya. Nah, sekarang kita akan sedikit recap ya, sebentar ya. Nah, yang pertama itu adalah, kita recapnya di sini aja. Pertama, permintaan fungsi, bukan fungsi. Kurva permintaan. Itu hubungan P dan Q-nya gimana? Negatif. Oke. Bagaimana dengan penawaran? Penawaran kurvanya itu P dan Q hubungannya positif. Nah, kalau bagaimana dengan keseimbangan? Keseimbangan itu adalah ketika permintaan, demand, dan supply bertemu ya. Kurvanya kan begini. Ini demand, permintaan, ini supply. Titik ini itu adalah keseimbangan. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan elastisitas? Elastisitas itu rumusnya delta Q per delta P kali P per Q. Di mana jenis-jenisnya itu ada elastis. Kita di sini aja. Nah, jenis-jenisnya itu ada elastis, yaitu perubahan kuantitas lebih besar perubahan harga. Inelastis, perubahan harganya lebih besar perubahan kuantitas. Elastisitas uniter, yaitu perubahan harga sama dengan perubahan kuantitas. Elastisitas perubahan kuantitas itu indefinite atau tidak infinity atau tidak batas. Dan inelastis sempurna itu perubahan kuantitasnya 0. Nah, udah ya pertemuan kali ini. Nah, ternyata nggak terlalu susah ya jawabannya. Kita hanya dengan waktu 45 menit kita bisa jawab 4 soal. Itu pun dalam tahap pembelajaran. Sobat belajar harus banyak-banyak nih ngitung lagi atau belajar lagi soal-soal dari materi populer permintaan dan penawaran. Ternyata cukup mudah ya. Nah, karena belajar itu sekarang sudah mudah, maka ayo belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!